Baik, selamat datang di mata kuliah kesehatan mental. Hari ini kita akan bicara tentang gangguan kepribadian. Oke. Nah, ini sedikit pengantar sebenarnya. Bayangkan teman-teman itu kalau sedang di dalam lift, kemudian kalian terjebak di dalam lift. Nah, apa yang kalian akan lakukan? Gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat bahwa ketika beberapa orang gitu ya terjebak di dalam lift, pasti mereka akan memberikan respon dan reaksi yang berbeda. Ada yang berusaha menghibur, ada yang merasa panik, ada yang juga bikin apa spekulasi-spekulasi atau prediksi yang menyeramkan gitu ya, nggak menyenangkan gitu. Yang kemudian sebenarnya respon-respon yang bervariasi ini sebenarnya sesederhananya bisa terjadi karena mereka punya karakteristik kepribadian yang berbeda-beda dan itu yang akan kita bahas hari ini. Yang dimana pada dasarnya ketika bicara konsep kepribadian itu bisa digunakan untuk menjelaskan adanya kestabilan atau konsistensi perilaku yang ditunjukkan seseorang dari waktu ke waktu. Kemudian ada juga kekhasan, dalam hal ini adalah perbedaan perilaku yang mencirikan individu tersebut dengan dan membedakan dengan orang lain gitu. Jadi pada dasarnya kepribadian itu mengacu pada serangkaian ciri-ciri perilaku individu yang unik dan konsisten. Nah, teori kepribadian ada banyak sebenarnya, tapi satu yang paling sering digunakan dan cukup terkenal gitu ya, yaitu Big Five Personality Theory, Big Five model gitu ya, ada Ocean ya, openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan juga neuroticism gitu. Nah, secara detailnya ini teman-teman bisa lihat di sini definisi dari masing-masing apa namanya domain gitu ya atau dimensi kepribadian tuh. Nah, banyak penelitian yang berusaha untuk menggambarkan fenomena psikologis atau perilaku psikologis tertentu yang dikaitkan dengan kepribadian Ocean ini seperti itu. Nah, ini juga sedikit penjelasan tentang teori kepribadian itu ada juga dari berbagai mazhab psikologi ya, ada dari psikodinamika atau psikoanalisa ya di sini, kemudian ada yang behavioral, humanistik dan juga dari biologis, seperti itu. Nah, dengan kata lain sebenarnya secara definisi gangguan kepribadian itu, bicara soal kepribadian ketika kita kaitkan dengan, konsep psikologi ya tentunya tidak lepas dari psikopatologi atau gangguan kepribadian, yang di mana ini didefinisikan sebagai pola yang bertahan lama dari pengalaman batin dan perilaku yang menyimpang secara norma, tidak fleksibel, dan biasanya seperti yang kita pernah bahas di minggu lalu munculnya atau onsetnya tuh pada masa remaja atau bisa juga pada awal masa dewasa. Sifatnya dia stabil dan menyebabkan adanya hendaya atau disability seperti itu. Nah, definisi dari psikopatologi itu ada menurut DSM, ada menurut ICD yang sebenarnya secara garis besar bisa disimpulkan adanya gangguan dari pola kognisi, afeksi, interpersonal dan impuls. Tipe gangguan kepribadian itu ada banyak sekali teman-teman sebenarnya, yang secara rinci bisa teman-teman baca di slide ini, namun sebenarnya secara garis besar ada beberapa gambaran klinisnya. Yang pertama, adanya disfungsional di 4 aspek, setidaknya 4 aspek ini, kognitif, afektif, fungsi interpersonal, dan impuls kontrol. Kemudian ada sifatnya tidak fleksibel, dia juga bertahan lama, stabil bertahan lama sama juga dengan stabil gitu ya, durasinya panjang, terus, apa namanya, juga bukan dikarenakan ada efek fisiologis dari aspek-aspek lain atau variabel lain, gitu. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita ketahui gitu ya teman-teman, yang di mana ketika bicara soal gangguan kepribadian, itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 klaster ya. Ada klaster A, klaster B, klaster C. Kalau klaster A itu adalah klaster yang, apa namanya, labelnya itu adalah aneh atau eksentrik. Jadi orang-orang dengan gangguan kepribadian ini biasanya yang didiagnosis gangguan kepribadian skizoid, skizotipal, sama paranoid. Yang kenapa disebut eksentrik atau aneh, karena biasanya manifestasi bentuk simptom yang muncul itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya nyentrik atau aneh. Nanti kita sedikit bahas, definisinya dari tiap gangguan kepribadian ini ya.
Kemudian cluster B itu adalah yang dramatik atau impulsif. Ada antisosial, antisosial ini yang teman-teman ketahui juga disebut sebagai psikopat, ada juga borderline, ada juga narsistik, ada histrionik. Nah, itu cluster B. Dan cluster C ini adalah yang kaitannya dengan kecemasan atau atau ketakutan. Ada gangguan kepribadian menghindar, avoidant, ada dependent, ada OCD atau obsesif kompulsif gitu. Jadi secara garis besar gitu ya, ini adalah gangguan pembagian klaster pada gangguan kepribadian yang di tabel ini teman-teman bisa lihat persentase dari kemunculan atau prevalensinya pada laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kemudian membawa kita pada pembahasan terkait dengan gender. Nah, ternyata gangguan kepribadian itu ada gangguan-gangguan kepribadian tertentu yang lebih banyak didiagnosa pada perempuan, ada juga gangguan-gangguan kepribadian lainnya yang lebih sering didiagnosanya pada laki-laki. Namun ini menjadi catatan untuk bagi profesional sih untuk tidak mendiagnosis secara berlebihan, yang kaitannya soalnya pada stereotip gender, stereotip peran gender, ya lagi-lagi dibentuk oleh masyarakat. Jadi contohnya di sini, laki-laki itu lebih sering dikaitkannya pada gangguan kepribadian antisosial. Sementara kalau perempuan lebih sering dikaitkannya adalah pada histrionik, narsistik, dan borderline. Yang kalau tadi teman-teman lihat di tiga klaster tadi, perempuan tuh lebih banyak didiagnosis mengalami gangguan kepribadian klaster B. Karena dianggapnya perempuan itu dramatis, emosional, yang kemudian kaitannya dengan dramatis itu tadi. Seperti itu. Nah, masih bicara soal gangguan kepribadian, lagi-lagi mereka onsetnya atau kemunculan simptomnya tuh bisa mulai dikenali sejak remaja atau dewasa awal. Yang kemudian apa yang membedakan dengan individu sedang mengalami satu masalah stresor tertentu gitu ya. Nah, biasanya orang yang mengalami gangguan kepribadian itu mereka cenderung muncul terus-menerus, stabil itu tadi ya, dan tidak terbatas pada tahap perkembangan tertentu. Dan mungkin ini tampak meresap itu maksudnya adalah ya muncul konsisten ada terus. Nah, pada individu di bawah 18 tahun, untuk bisa menegakkan kriteria diagnostik gangguan kepribadian itu setidaknya simptom itu harus muncul selama 1 tahun, gitu. Kecuali gangguan kepribadian antisosial yang baru bisa didiagnosa ketika individu berusia 18 tahun. Nah, sebelum itu sebenarnya bukan berarti anak-anak belum ada simptomnya, tapi seperti yang juga sudah dibahas minggu lalu teman-teman, yaitu mungkin pada anak-anak didiagnosanya adalah gangguan conduct disorder atau gangguan perilaku menyimpang dan lain-lain. Nah, ketika bicara soal gangguan kepribadian, itu sebenarnya juga kaitannya ada dengan komorbid. Jadi kalau di psikologi penegakan diagnosis itu ada yang disebut dengan aksis-aksis, yang teman-teman kayaknya harusnya apalagi mungkin yang magang di sekolah, di rumah sakit jiwa sih mungkin paham ya, sudah lebih familiar maksudnya. Tentang aksis-aksis itu. Jadi kalau aksis 1 itu adalah gangguan psikologis, yang bukan gangguan kepribadian. Aksis 2 tuh gangguan kepribadian. Terus ada aksis 3 sama aksis 4 kalau nggak salah, sama GAF kalau nggak salah. Nah, gangguan kepribadian itu beda sama gangguan aksis 1. Nah, ini memunculkan ada satu istilah yaitu komorbid. Komorbid itu adalah situasi ketika individu mengalami gangguan secara bersamaan, yaitu dari aksis 1 dan aksis 2. Jadi kalau aksis 1 itu kayak kecemasan, depresi, itu aksis 1. Kalau aksis 2 itu masalah gangguan kepribadian. Nah, ini contohnya misalkan, karena banyak dari pasien yang mengalami aksis 1, biasanya mereka juga mengalami aksis 2 secara bersamaan. Contohnya, orang yang punya avoidant personality disorder, biasanya komorbid dengan anxiety dan mood disorder. Karena kan avoidant itu kan biasanya mereka punya ketakutan untuk, ketakutan bertemu orang lain lah ya gitu. Biasanya ini nyambung dengan biasanya mereka juga punya kondisi kecemasan gitu. Atau borderline personality disorder bisa bareng sama PTSD, komorbid dengan PTSD. Antisocial personality disorder bisa komorbid dengan penyalahgunaan zat-zat gitu. Karena ini sebenarnya bisa dijelaskan seperti ini teman-teman, hal yang
komorbid itu ketika individu mengalami diagnosa yang bersamaan, itu karena biasanya mereka punya masalah yang sama, pemicunya tuh sama. Misalnya karena mengalami kekerasan di masa kanak-kanak. Nah, ini bisa memunculkan ciri-ciri gangguan kepribadian ambang, bisa juga bersamaan itu juga memunculkan PTSD, gitu. Nah, ini sedikit membahas teman-teman untuk menjawab pertanyaan, lebih memahami sih ya, pertanyaan kenapa sih seseorang tuh bisa mengalami gangguan kepribadian. Nah, ada satu model yang digunakan untuk melihat ini, yaitu disebut biopsychosocial model of personality disorder. Dan ini meliputi beberapa faktor, ada internal atau past, masa lalu, ada juga interface internal atau eksternal, ada eksternal atau present. Ini kita bahas lebih detail di sini. Nah, untuk internal atau masa lalu itu bisa dipengaruhi setidaknya 3 faktor, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Sementara kalau interface internal atau eksternal tuh bicara tentang ada satu istilah personal identity or sense of self. Ini berkaitan dengan cerminan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan dipengaruhi oleh interpretasi kita tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi misal contohnya sejak kecil ada anak yang mereka terabaikan secara emosional gitu. Sehingga ketika mereka semakin besar gitu ya, mereka akan juga punya kesulitan untuk mengembangkan identitas personalnya karena mereka nggak punya pengalaman kontak sosial secara emosional tadi gitu untuk mengembangkan rasa dirinya. Sehingga bisa jadi mereka terisolasi gitu, takut ketemu orang gitu dan lain-lain. Nah, kalau eksternal tentunya ini mengacu pada bagaimana individu dengan gangguan kepribadian bisa mengekspresikan dirinya baik secara kognitif, perasaan, dan tindakannya. Oke, ini sedikit tentang penjelasan gangguan kepribadian dari 3 klaster tadi ya. Kalau paranoid itu tentunya ketidakpercayaan dan kecurigaan yang meluas, yang biasanya juga pada tahap ada yang sulit untuk dipahami secara logis. Jadi misalkan paling gampang kayak kepercayaan kalau sebenarnya di tubuh kita itu ada chip, yang chip ini bisa dideteksi oleh alien, di mana alien ini sebenarnya mau menculik kita gitu. Nah, itu adalah salah satu simptom pemikiran orang dengan gangguan kepribadian paranoid. Nah, ini simptom-simptomnya teman-teman bisa baca sendiri. Kalau schizoid personality disorder itu adalah pola gangguan kepribadian yang dicirikan dengan keterpisahan dengan orang lain. Jadi kayak nggak mau ada hubungan dekat dengan orang lain gitu, dan selalu menyendiri gitu ya, selalu memilih kegiatan yang sifatnya soliter. Kalau skizotipal itu biasanya adalah masih kaitannya dengan hubungan interpersonal yang, tidak ingin menjalin hubungan dekat, tapi biasanya ini dibarengi dengan adanya distorsi kognitif. Itu tadi pemikiran-pemikiran yang aneh gitu, kayak, ilusi pada tubuh, gambaran-gambaran bukan gambaran, pandangan yang aneh pada tubuh kita gitu ya, yang biasanya ini dimulai sejak awal masa dewasa. Kalau di klaster B ini yang dramatik tadi, ada antisosial, ini yang atau bisa disebut psikopat. Itu tadi, ini yang saya bilang ya, adanya conduct disorder sebelum usia 15 tahun. Karena biasanya memang sudah muncul sejak anak-anak. Histrionik ini pola emosional yang biasanya mereka kayak cari perhatian gitu kalau histrionik ini, gambarannya. Suka orang yang selalu ingin menjadi fokus perhatian gitu ya, tapi dengan cara yang pokoknya terlihat bahwa itu tidak biasa gitu ya, tidak wajar. Borderline personality disorder ini ketidakstabilan hubungan interpersonal, citra diri, emosi, dan impulsif. Narsistik, ya ini teman-teman mungkin sudah paham juga ya, narsistik itu keangkuhan ya, keangkuhan yang merasa dirinya yang paling baik, terus biasanya juga nggak punya empati, seperti itu. Kalau di cluster C ini yang sifatnya fearful tadi ya. Ada menghindar, kalau avoidant, kalau dependent itu mereka ketakutan untuk berpisah dari orang lain, dan kalau ini obsesif kompulsif itu suka pada keteraturan, perfeksionisme yang hingga memunculkan adanya ketidakmampuan untuk berfungsi dengan rutinitas. Baik, itu tadi adalah materi tentang gangguan kepribadian
Semoga bermanfaat. Terima kasih.